Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Senang sekali bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat, dan dalam keberkahan selalu. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk disimak anak-anak semuanya ya. Dan buku ini berjudul Kisah-kisah teladan menakjubkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan buku ini ditulis oleh kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Dan kita baca basmalah bersama ya, agar anak-anakku hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah yang dibacakan oleh Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Simak sampai selesai ya anak-anak hebat. Judulnya adalah Uang 8 Dirham yang Penuh Berkah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 254, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerhatikan baju yang dikenakannya. Beliau cermati dari atas sampai ke bawah. Itu adalah baju satu-satunya dan ternyata sudah terlihat usang. Baju itu telah setia menutup aurat beliau setiap hari, melindungi tubuh beliau dari terik matahari dan juga dari dinginnya udara. Baju yang tidak pernah beristirahat. Namun sekarang baju itu telah tampak begitu lusuh dan harus diganti. Padahal Rasulullah tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli baju baru. Allah Maha Bijaksana, tidak akan membiarkan hambanya terkasih kebingungan. Hari itu Rasulullah diberi rizki sebanyak 8 dirham. Bergegaslah beliau melangkah ke pasar. Di tengah perjalanan, beliau menemukan seorang wanita yang tengah menangis. Ternyata wanita itu baru saja kehilangan uangnya. Segera beliau memberikan uangnya sebanyak 2 dirham. Beliau berhenti sejenak untuk kemudian menenangkan wanita itu. Setelah itu Rasulullah kembali melangkah menuju ke pasar yang semakin ramai. Sepanjang lorong pasar banyak orang yang menyapa beliau dengan hormat. Beliau selalu menjawab dan memberikan salam yang mengingatkan akan kebesaran Allah semata. Beliau langsung menuju tempat penjual pakaian. Dibelinya sepasang baju dengan harga 4 dirham. Selepas itu beliau segera pulang.
Di perjalanan pulang, beliau bertemu dengan seorang tua yang tidak memakai baju. Orang tua itu dengan iba memohon sepotong baju untuk dipakainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang murah hati dan tidak tega melihatnya. Beliau serta-merta memberikan baju yang baru dibelinya kepada orang tua itu. Sesudah itu, beliau kembali ke pasar untuk membeli baju lagi seharga 2 dirham. Tentu saja lebih kasar dan jelek kualitasnya daripada yang 4 dirham. Meskipun demikian, tetap saja beliau bersyukur. Tak lama setelah beliau melangkah keluar dari pasar, Rasulullah bertemu lagi dengan wanita yang tadi menangis. Wanita itu sekarang kelihatan bingung dan sangat gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat dan bertanya. Ternyata dia takut untuk pulang. Dia telah terlambat dari batas waktu dan takut dimarahi majikannya jika pulang nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersedia untuk mengantarkannya. Mereka berjalan sampai ke perkampungan kaum Ansori. Kebetulan saat itu yang ada hanyalah para istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara keras. Mereka semuanya diam, tak menjawab. Padahal mereka mendengar. Hati mereka diliputi kebahagiaan karena kedatangan Nabi. Mereka menganggap salam Rasulullah sebagai berkah. Mereka masih ingin mendengarnya lagi. Karena tak terdengar jawaban, Rasulullah memberi salam lagi. Tetap tak terdengar jawaban. Rasulullah mengulang untuk yang ketiga kali dengan suara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi. Serentak mereka menjawab. Rasulullah sangat heran dengan semua itu. Beliau menanyakan kepada mereka apa sebabnya. Mereka menjawab, sebetulnya kami sudah mendengar sejak tadi. Kami memang sengaja tidak menjawab karena kami ingin mendapatkan salam lebih banyak darimu ya Rasulullah. Rasulullah lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Pembantumu ini terlambat pulang dan tidak berani pulang sendirian. Sekiranya dia harus menerima hukuman, akulah yang akan menerimanya. Ucapan ini sangat mengejutkan mereka. Kasih sayang Nabi begitu murni. Akhlak yang indah tampak di hadapan mereka. Beliau menempuh perjalanan begitu panjang dan jauh hanya untuk mengantarkan seorang budak yang takut dimarahi oleh majikannya. Bahkan memohonkan maaf baginya. Dengan terharu, wanita itu berkata, kami memaafkan, bahkan membebaskannya. Kedatangannya kemari bersama Anda karena untuk mengharap ridho Allah semata.
Buddha itu mengucapkan rasa terima kasihnya yang tak terhingga, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan atas bantuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun kemudian pulang dengan hati gembira. Telah bebas satu perbudakan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Beliau juga tak lupa mendoakan para wanita itu agar mendapatkan berkah dari Allah. Beliau merenungkan peristiwa sehari tadi, hari yang penuh berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau berkata, belum pernah kutemui berkah angka 8 sebagaimana hari ini. 8 dirham yang mampu mengamankan seseorang dari ketakutan, mencukupi 2 orang yang membutuhkan, dan memerdekakan seorang budak. Masya Allah, sangat menarik sekali kan anak-anakku hebat semuanya. Kisah Rasulullah yang berjudul Uang 8 Dirham yang penuh berkah. Nah, hikmah dari kisah tadi adalah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebenarnya bisa saja menjadi kaya mendadak, bahkan terkaya di dunia ini. Namun beliau tak mau mempergunakan kemudahan itu. Jika beliau mau, Allah dalam sekejap bisa mengubah gunung dan pasir menjadi butir-butir emas yang berharga untuk Rasulullah. Beliau tak mau meminta itu karena kasihnya kepada para fakir dan miskin. Siapakah yang akan menjadi teladan kesabaran jika bukan beliau, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak membaca sholawat Nabi kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Itulah tadi kisah yang sangat menginspirasi kita semuanya untuk selalu berbuat kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dan juga kapanpun. Ya, anak-anak hebat, tetap semangat belajar, tetap semangat membaca, dan janganlah lelah untuk terus menebar kebaikan. Karena sejatinya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu akan kembali kepada diri kita. Amin, Allahumma amin. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan dan kekhilafan. Tetap sehat dan tetap semangat. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah, wassalamu